Di sebuah desa kecil di tepi laut ada seorang penjaga menara suar yang bernama Pak Jaya. Setiap malam tugasnya adalah menyalakan lampu di menara suar agar kapal-kapal yang lewat tidak karam menabrak karang. Tugas itu nampak sederhana, tapi harus dilakukan setiap malam tanpa henti, sekalipun badai datang, sekalipun tak ada kapal yang lewat. Nah, pada suatu malam yang dingin dan hujan deras, Pak Jaya duduk sendirian di menara. Ia berkata dalam hatinya, "Untuk apa aku menyalakan lampu ini? Tidak ada kapal malam ini, tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang peduli." Ia tergoda untuk memadamkan lampu itu lalu tidur. Namun ia teringat pesan ayahnya dulu yang juga adalah seorang penjaga suar. Kita tidak menyalakan lampu karena kapal itu selalu ada, kita menyalakan lampu karena kapal itu mungkin ada. Malam itu Pak Jaya tetap menyalakan lampu meskipun hatinya lelah dan pikirannya sepi. Ia tidak tahu bahwa di kejauhan ada sebuah kapal kecil yang nyaris tersesat karena badai. Lampu kecil dari menara itulah yang menjadi penanda arah bagi kapal itu menyelamatkan mereka dari maut. Pak Jaya tidak pernah tahu siapa yang tertolong malam itu. Ia hanya tahu satu hal, ia tetap setia menyalakan lampu walau tidak ada yang melihat, tidak ada yang berterima kasih, dan tidak ada jaminan hasil. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah Pak Jaya, sang penjaga menara suar, adalah gambaran nyata tentang kesetiaan yang tidak selalu tampak berguna di mata dunia. Ia tetap menyalakan lampu bukan karena ada jaminan kapal akan lewat, bukan karena ada yang memuji atau berterima kasih, melainkan karena ia tahu ada yang lebih besar dari kenyamanan dan pengakuan pribadi, yakni tanggung jawab atas kehidupan sesama. Inilah gambaran kesetiaan sejati, tetap melakukan yang benar walau tidak dilihat, walau tidak dihargai, walau harus menanggung sepi dan lelah. Yesus berkata dalam Injil hari ini, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Ya, ini bukan pedang untuk menyerang, melainkan pedang untuk memisahkan ilusi dari realitas, kenyamanan palsu dari kesetiaan yang sejati. Kadang kita lebih suka damai yang palsu, berhenti menyalakan lampu supaya bisa tidur nyenyak, berhenti peduli supaya tidak lelah, berhenti setia supaya diterima semua pihak. Tetapi Yesus justru mengajak kita ke jalan yang lebih berat, tetap setia pada terang meskipun itu membuat kita tampak keras kepala, bahkan membuat relasi terbelah. Dalam Keluaran bacaan pertama hari ini, Mesir menjadi lambang dunia yang takut kehilangan kekuasaan. Karena takut, Firaun memilih untuk menindas. Karena cemas akan perubahan, ia memerintahkan pembunuhan atas anak-anak lelaki Israel. Dan kita tahu justru di sanalah Allah kelak akan memulai rencana penyelamatan, emergency exit. Ada seorang bayi yang dibuang, pikirnya bayi itu akan hanyut. Ternyata bayi itu diambil dari air yang seperti namanya, diambil dari air, Moses atau Musa. Dialah yang kelak akan memimpin umat Israel keluar dari perbudakan. 430 tahun lamanya orang Israel diperbudak di Mesir. 40 tahun lamanya mereka mengembara di padang gurun sebelum sampai ke tanah terjanji. Kesetiaan kadang menuntut waktu yang lama. Mari kita hening sejenak, kita berdoa agar kita bisa setia. Kadang kita tidak tahu hasil dari kesetiaan kita hari ini, seperti Pak Jaya yang tidak pernah tahu siapa yang terselamatkan malam ini, seperti Musa yang hanyut di sungai, seolah kisahnya berakhir di situ, padahal dari bayi kecil itulah Tuhan mulai mengukir sejarah penyelamatan, pembebasan. Kita berdoa agar dalam hidup Tuhan bekerja secara diam-diam melalui orang-orang yang tetap setia dalam tugas-tugas sederhana. Seorang ibu yang tetap mendoakan anaknya yang jauh
meskipun anaknya sepertinya lupa kepadanya. Seorang guru yang tetap mengajar dengan hati walau murid-muridnya tidak selalu menghargai. Seorang pelayan gereja yang tetap mengunjungi yang sakit meski tidak ada yang tahu. Seorang pribadi yang tetap menjaga integritas walau dianggap tidak fleksibel. Kita berdoa agar kita juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang setia, walaupun tidak terlihat, jarang orang berterima kasih atau mengakui kita.